Roh Kudus yang mengubahkan. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan oleh perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani
mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Dalam Roma 8 ayat 22-27, Paulus menggambarkan peran Roh Kudus dalam hidup kita sebagai penghibur, penolong, dan pembimbing. Roh Kudus hadir dalam hidup kita untuk membantu kita mengatasi segala kesukaran dan penderitaan di dunia ini. Dia adalah kekuatan yang memperkuat kita dalam doa. Bahkan ketika kita tidak tahu harus berdoa tentang apa, Roh Kudus berbicara bagi kita dengan isyarat yang tidak dapat diucapkan, mempersembahkan permohonan bagi kita sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-21, kita melihat peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas murid-murid Yesus dengan kuasa dan kekuatan yang luar biasa. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa asing, memungkinkan orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa memahami pesan Injil. Pentakosta adalah awal dari pengubahan yang besar dalam hidup para murid Yesus yang diperkuat dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang berani dan berpengaruh di dunia. Peristiwa Pentakosta dan pengajaran Paulus dalam Roma 8 ayat 22-27 mengingatkan kita bahwa Roh Kudus adalah kehadiran aktif Allah dalam hidup kita yang mampu mengubah segala sesuatu. Dia hadir untuk menghibur, memperkuat, dan membimbing kita dalam segala situasi kehidupan. Roh Kudus tidak hanya memberikan kekuatan untuk menghadapi kesulitan, tetapi juga membawa transformasi yang mendalam dalam diri kita. Ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita akan mengalami transformasi yang nyata. Dia membawa perubahan dalam hati dan pikiran kita, mengubah sikap dan perilaku kita, dan mempersiapkan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif di dunia ini. Roh Kudus memberikan kita karunia-karunia rohani untuk melayani dan membangun tubuh Kristus gerejanya, serta mempersembahkan kesaksian yang hidup tentang kasih dan kuasa Allah kepada dunia. Diskusikan. 1. Bagaimana kita dapat memperkuat hubungan kita dengan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari dan membiarkannya bekerja dalam hidup kita? 2. Bagaimana pengalaman Anda dalam mendengarkan dan merespon isyarat Roh Kudus dalam hidup Anda? Apakah Anda memiliki contoh konkret ketika Roh Kudus telah membimbing atau memperkuat Anda? 3. Bagaimana kita dapat menggunakan karunia-karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus untuk membangun dan melayani gereja serta mempersembahkan kesaksian yang hidup tentang Kristus?